teman-teman semua, selamat datang di proyek tugas besar ujian tengah semester mata kuliah agama Kristen di Telkom University. Perkenalkan, nama aku Vanessa Agustina Nugrahanto dengan NIM 1020225300062 dari kelas AKP Gabungan 1. Video ini merupakan kompilasi dari 8 sesi khotbah mingguan yang saya sampaikan selama 2 bulan terakhir. Pada minggu pertama, itu tema yang diangkat adalah Oikumene One Body in Christ. Tema ini dibawakan oleh dosen agama Kristen di Telkom University, yaitu Bunda Marieta Simanjuntak. Kita akan baca dulu satu kutipan ayat di Efesus 4 ayat 1-6. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Oke, di sini kita akan meng-highlight satu kalimat, hidup berpadanan dengan panggilan itu. Panggilan untuk apa sih? Panggilan untuk menjadi bagian dari satu tubuh Kristus, di mana ini berlaku untuk setiap orang percaya di denominasi gereja yang berbeda. Nah, seringkali gereja itu lebih menonjolkan perbedaan tradisinya daripada kesamaan yang sudah dijamin oleh Kristus sendiri. Kesatuan gereja atau oikumene bukanlah tentang menyamakan semua tradisi dan menghilangkan perbedaan, tetapi memelihara kesatuan dalam roh sehingga kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Nah, setelah kita menyadari bahwa kita adalah satu tubuh dalam Kristus, yaitu oikumene, panggilan yang sebagai anggota tubuh itu menjadi jelas, yaitu untuk saling melayani. Namun, pelayanan justru sering membawa tantangan. Mari kita lihat bagaimana kita dipanggil untuk melayani bahkan di tengah pergumulan. Di minggu kedua, itu kita mengangkat tema Call to Serve Even in Struggles yang dibawakan oleh Pak Kris Sujatmoko. Nah, kita bisa lihat dalam kutipan ayat Yohanes 12 ayat 24-26. Aku berkata padamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati oleh Bapa. Di sini kita dapat merefleksikan diri kita sendiri, apakah kita mau menjadi biji yang tetap utuh, yang jatuh ke tanah dan mati, tapi ia tetap tumbuh satu biji saja, yang artinya hidup yang berpusat pada diri sendiri dan gak berdampak bagi lingkungannya. Atau kita mau jadi biji yang mati, yang jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah, yang artinya hidup yang dikorbankan akan menghasilkan dampak yang besar bagi lingkungannya. Pelayanan sejati melibatkan pengorbanan diri, yang artinya kematian biji gandum tadi yang justru di tengah kesulitan atau pergumulan kita di struggles, inilah pelayanan kita bakal diuji dan pada akhirnya pengorbanan kita akan dihargai dan menghasilkan buah yang kekal oleh Bapa di surga. Pelayanan yang rela berkorban seperti inilah yang seperti benih yang jatuh tadi, hanya mungkin jika kita yakin bahwa perjuangan kita gak akan sia-sia. Keyakinan itu datang saat kita berpegang pada janjinya bahwa Tuhan punya rencana yang lebih baik dan punya rencana yang damai sejahtera. Ini berkaitan dengan salah satu tema khotbah di minggu ketiga kita, yaitu Walking in God's Plan. Oke, kita masuk dalam khotbah minggu ketiga, Walking in God's Plan, yang dibawakan oleh Pak Linson Perlindungan Sitompul. Nah, ini kita bisa baca dulu di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan padamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan tuh gak pernah pilih-pilih siapapun kita dengan latar belakang kita. Tuhan tuh sebenarnya mau memproses hidup kita. Siapapun kita, Tuhan tetap terima kita kok. Nah, pernah gak sih mendengar nubuat kehancuran Yerusalem dan bait suci? Raja Nebukadnezar dari Babel menyerang dan membawa orang Yahudi ke pembuangan Babel selama 3 kali. Nah, sebenarnya rancangan Tuhan tuh bukan untuk membuang, justru dijadikan
sebagai bangsa yang besar dan rancangan indahnya terlaksana. Rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan. Kadangkala kita sering nanya, kenapa sih kita bisa dibuang? Kurangnya di mana sehingga kita bisa gagal? Tapi ingat, tidak ada sesuatu yang terjadi atas kita kalau Tuhan gak pernah ngizinin kita. Nah, kita juga harusnya jangan kesal dan putus asa, bahkan marah kalau Tuhan kasih kita sebuah proses gitu. Karena ujungnya Tuhan beri rancangan yang penuh harapan. Ini bisa kita lihat dalam Amsal 23 ayat 18. Gimana sih cara kita untuk berjalan dalam rencananya Tuhan? Yang pertama, itu adalah ada kenyataan atau kesulitan. Yang kedua, hadapi dengan iman dan perasaan mengikuti. Ini kita bisa lihat dalam 2 Korintus 4 ayat 18, bisa dibandingkan dengan 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai 23, 2 Tawarik 20, 1 Yohanes 15 ayat 1 sampai 2, dan Kolose 2 ayat 7. Saat kita berjalan dalam rencananya, kita tidak berjalan sendiri. Tuhan menempatkan kita dalam sebuah komunitas, khususnya di kampus, kita membutuhkan dukungan. Mari kita renungkan tentang pentingnya persahabatan Kristen di kampus. Ini berkaitan dengan tema minggu keempat yang dibawakan oleh Bunda Marieta. Oke, di minggu keempat, khotbahnya mengangkat tema Christian Friendship on Campus. Dalam Ibrani 10 ayat 19-25, nah aku baca di ayat 25-nya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Faye membuktikan bahwa mahasiswa itu rentan kecemasan dan depresi, maka diperlukan fondasi atau support system dalam kehidupan masa kuliah. Fondasi persekutuan itu adalah jalan masuk yang baru dan hidup. Ada akses langsung pada Tuhan dan juga kita punya keberanian masuk ke dalam hadirat Tuhan. Tempat ternyaman ialah rumah Tuhan. Penerapan dalam kehidupan realitanya sebagai awal masuk perkuliahan, seringkali merasa diri tidak cukup baik dan mati-matian untuk membuktikan diri hanya karena ingin diterima oleh orang lain. Tetapi sebenarnya value kita tidak bergantung pada tugas-tugas. Nah, seruan apa sih kita untuk bertindak? 3 seruan untuk bertindak. Mari menghadap Tuhan, mari berpegang teguh, mari memperhatikan satu sama lain. Sekecil apapun harapan kita pada Tuhan, Tuhan gak pernah sia-siain hal kecil itu. Katakan semuanya dengan jujur kepada Bapa yang ada di surga. Nah, kira-kira apa sih tujuan persekutuan itu? Ini bisa lihat dalam ayat 24, yaitu memperhatikan sesama. Peran sahabat Kristen adalah menjadi pendengar yang baik, saling mendorong dalam kasih, mendorong dalam pekerjaan baik. Dan juga praktik persekutuan sendiri, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti kutipan ayat tadi, di mana kita itu saling menasehati dan semakin giat. Nah, persekutuan seperti yang diajarkan tadi Ibrani 10 berfungsi untuk saling menguatkan dan menopang. Sebab di tengah tugas dan tantangan hidup, kita pasti memerlukan sumber daya yang lebih besar. Sekarang kita akan bahas mengenai kekuatan untuk perjalanan iman, strength for the journey, itu ada di minggu kelima yang dibawakan oleh Pak Jaspar Hasudungan. Nah, ayat pembuka dari minggu kelima ini adalah di Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Nah, jika kita tidak mengenal satu sama lain, maka akan banyak kemungkinan perkara yang akan timbul lebih besar. Nah, gimana sih caranya iman dan pengharapan tidak berpotensi hilang saat ada perkara yang besar? Yaitu tahan uji yang dia dapat dari ketekunan. Tahan ujinya itu dari apa sih? Tahan uji dari gaya hedonisme, egois yang merusak pengharapan kita. Perkara itu harus bisa menjadi sebuah pengharapan supaya ada kerjasama antara kita dengan Bapa di sorga. Nah, tekun seturut dengan firman-Nya Tuhan itu juga merupakan sebuah keturunan agar kita bisa terus mempunyai pengharapan dalam menjalani perjalanan kita selama hidup, khususnya di lingkungan kampus sebagai mahasiswa di Telkom University. Kekuatan yang Kristus berikan dalam Filipi 4 ayat 13 tadi adalah untuk memampukan kita melakukan kehendaknya. Salah satu kehendaknya yang fundamental adalah menunjukkan penghormatan atau suatu hanar yang merupakan kunci untuk menerima janji dan berkat Tuhan. Ini kita akan bahas dalam tema selanjutnya di minggu ke-6 yang dibawakan oleh Alvin Junianto di Legacy GBI Aruna. Nah, kita akan mengutip satu ayat, yaitu Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayah dan ibumu
supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kutipan kalimat supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan Allahmu merupakan sebuah janjinya Tuhan. Tapi apakah kita sudah melakukan hormatilah ayahmu dan ibumu? Kita akan bahas tentang 3 poin utama. Yang pertama, respect. It is earned or given. Respect itu apakah memberikan atau diberikan. Respect is earned, not given. Total statement, both wrong and true. Seseorang bisa memilih apakah ia ingin respect terhadap sesama ataupun tidak. Ini ada statement yang bilang, showing good behavior, abilities, qualities, or achievement can make it easier to earn respect. But ultimately, respect has to be given. Itulah mengapa pada saat menghormati ibu dan ayahmu, justru malah respect diberikan pada anak-anaknya. Kenapa nggak orang tuanya? That's why respect itu diberikan pada anak-anaknya. Tapi have you listened to them? Your parents. Jika kita menghormati mereka, berarti kita menghargai mereka. Poin kedua adalah obey. Kita bisa lihat dalam Efesus 6 ayat 1 dan Kolose 3 ayat 20. Kita tuh nggak bisa milih kita lahir di keluarga gimana. Bukan Tuhan yang iseng, tapi pilihan cuma 2. Antara Tuhan mau melakukan sesuatu dalam hidupmu melalui keluargamu, atau Tuhan mau melakukan sesuatu untuk keluargamu lewat kamu. Poin ketiga, yang terakhir, forgiveness is the only way. Dalam Kolose 3 ayat 21, ketika kita tawar hati, misalnya terhadap papa kita, terhadap mama kita, obatnya cuma satu, yaitu mengampuni. You cannot give what you don't have, maybe they also don't have it. Kalau ada kasih Tuhan yang lebih besar dari segalanya, yang melampaui akal kita, yang buat kita itu nggak layak, kasih yang rela mati, kasih yang mau mengampuni setiap hari, lewat apa yang kita lakukan sehari-hari, tindakan kita, perkataan kita. Dia rela nyari satu domba yang hilang untuk dan tinggalin 99 dombanya. Kenapa? Karena kasihnya itu begitu besar, dan harusnya kasih itu yang harusnya udah kita terima dan kita bagikan terhadap keluarga kita, terhadap papa, terhadap mama, terhadap adik dan kakak kita. Penghormatan yang kita berikan baik pada orang tua maupun otoritas adalah dasar moral kita. Dalam konteks komunitas, penghormatan ini harus tumbuh menjadi kasih yang persaudaraan yang tulus. Inilah panggilan kita dimanapun kita berada, yaitu come as guests, live as family. Ini kita ada di tema minggu ke-7. Nah, tema come as guests, live as family ini dibawakan oleh Kak Ben. Dengan mengawali perkuliahan kita adalah seorang pendatang. Nah, apa yang kita bisa lakukan agar Telkom University ini menjadi another place untuk membuat kita merasakan adanya wadah kasih Tuhan. Nah, ini kita bisa lihat dalam Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam saling memberi hormat. Nah, di sini ada satu kata dalam bahasa Yunani, itu adalah philostrogos, kasih pada sesama seperti kakak atau adik sendiri, dan proekoemeno berarti berinisiatif, menunjukkan arah dan figur untuk bisa meniru tingkah lakunya. Intinya, mulailah dengan saling mengenal dan mengasihi satu dengan yang lain. Dua budaya itu dapat disatukan oleh Tuhan karena Tuhan yang memberikan kita sebuah kasih. Nah, dalam Amsal 27 ayat 17, kalau kita nggak punya relasi, berarti kita nggak akan bisa upgrade diri sendiri, karena dalam relasi kita menajamkan sesama. Pilih-pilih teman, boleh. Tapi cara kita merespon dan berpikir pada sebuah keadaan, Tuhan itu akan mempertemukan dengan yang sefrekuensi gitu dengan kita. Kayak banget di sini bahwa sebuah perjumpaan adalah keajaiban, dimulai dari bertemu dan berinteraksi. Biarlah kita saling terhubung dalam Tuhan. Jangan berhenti sebagai seorang tamu yang datang lalu pergi, tapi jadilah keluarga di dalamnya. Don't just be a guest, be the best because we are family. Kasih persaudaraan tulus pada Roma 12 ayat 10 tadi hanya bisa terwujud jika setiap individu berakar kuat pada Kristus. Sebagai kesimpulan dari seluruh perjalanan khotbah ini, mari kita renungkan khotbah terakhir di tema minggu ke-8, yaitu Feel to Sing, tinggal dalam pokok anggur yang sejati. Nah, khotbah minggu ke-8 ini, Feel to Sing, itu dibawakan oleh Pak Dani Lim dari Legacy GBI Aruna. Nah, kita bisa lihat dalam kutipan ayat pembuka Yohanes 15 ayat 1-7, The True Vine. Nah, Yohanes 15 ayat 1-7. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah.
Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan padamu, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dan dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Sebelum kita attach sama sesuatu, entah itu ke orang, entah itu keluarga kita, entah itu pertemanan kita itu harus mengenali di mana kita attach terhadap sesuatu. Sebelum kita nempel, pastikan tempat kita yang kita tempelin itu mengalir kehidupan. Semakin kita dekat, semakin kita bisa nempel hatinya. Kadang bukan soal kemampuan kita, tapi seberapa dekat kita dengan sumbernya. Nah, jikalau kita dekat dengan Kristus, maka kita akan semakin menempel dalam hatinya gitu. Dekat dengan Tuhan bukan soal jarak fisik, tapi kedekatan hati. Dalam Yohanes 15 ayat 4, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita kuat. Kenapa harus kuat? Karena dunia itu akhir-akhir ini udah jahat, teman-teman. Melekat itu belum tentu kamu hidup. Cuman berada doang bukan berarti kamu apa-apa. Kamu hanya sibuk dengan duniamu tapi gak punya dampak bagi lingkungan kamu. Nah, hidup itu bukan sekadar melekat, tapi kita menghasilkan buah. Feel to sing itu apa sih artinya? Diisi dengan memberi dampak, bukan hanya hadir. Nah, apa sih ya sebenarnya yang paling attach sama kehidupan kita sekarang? Apakah penilaian orang? Apakah ambisi masa depan? Atau luka masa lalu? Atau rasa takut? Atau kamu justru udah attach sama Tuhan? Nah, you don't have to chase where you belong, just stay where you are truly loved. Filled by Jesus to sing in Jesus. Teman-teman semua, ini udah mencapai akhir dari 8 sesi khotbah mingguan saya yang direkap dalam satu video ini, yang dimulai dari kesadaran bahwa kita adalah satu tubuh oikumene, panggilan untuk melayani, yakin akan rencana Tuhan, terus pentingnya persekutuan dan kekuatan darinya, hingga dorongan dalam hidup untuk menghormati dan tentang kasih persaudaraan kita terhadap sesama. Nah, sebagai penutupnya, aku mau ngasih satu kesaksian atau refleksi pengalaman dari diri aku sendiri selama aku mengikuti 8 sesi khotbah mingguan itu. Oke, jadi sedikit cerita. Dulu waktu aku semasa SMA, duduk di bangku kelas 12, sejujurnya di kampus di mana saya tempati sekarang, di mana aku tempatin, dan prodi yang aku tempatin sekarang, itu tuh nggak ada di list tujuan impian aku, cita-cita aku. Jujur waktu aku awal masuk perkuliahan itu rasanya berat banget karena ngerasa ini bukan passion aku, bukan minat aku. Kenapa aku tuh selalu mikir kenapa tuh Tuhan tuh ngasih aku tempat wadahnya di sini? Karena aku benar-benar kayak gak bisa, aku gak punya basic dari jurusan ini gitu. Tapi siapa sih yang dapat pungkiri bahwa Tuhan tuh ngasih jalan atau ngasih sesuatu tuh yang lebih baik daripada perakiraan kita. Nah, aku bakal ngasih satu ayat, kutipan ayat dari Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukan jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Meskipun ketika aku menjalaninya, aku tuh ngerasa berat banget. Aku ngerasa beban aku tuh tiap harinya terus bertambah. Makin hari bertambah, dikejar nilai, dikejar deadline. Tapi yang satu yang aku tahu itu adalah ketika aku melangkah dari satu tempat yang lain ke tempat yang lain, itu aku tahu bahwa Tuhan itu mau sama-sama jalan sama aku, sama-sama berjalan dalam lembah kekelamannya. Meskipun aku kayak ngeluh kayak Tuhan ini gimana ya Tuhan, aku capek banget, Tuhan. Tapi aku tuh selalu ngerasa beban yang aku tanggung itu nggak pernah sendirian. Aku selalu ngerasa Tuhan tuh selalu ada gitu di setiap kali aku mikir ini capek, ini bebannya berat banget. Nah, aku tuh selalu percaya sama satu statement ini. Jadi ketika kakak gereja aku di gereja GBI itu, aku pernah dengar dia ngomong gini, ketika aku menulis rencana aku sendiri, Tuhan bahkan udah tahu
dari awal kita di kandungan sampai kita udah nggak ada di dunia. Dia yang nulis cerita hidup kita. Even kita, kalau kita nulis cerita hidup kita pasti nggak tahu kan kedepannya kayak gimana. Tapi Tuhan tuh udah tahu dari awal sampai akhir kita di mana, kita di posisi apa, kita berada di tempat di mana. Itu Tuhan udah tahu semuanya. Nah, tugas kita cuma satu, untuk percaya sama jalannya Tuhan. That's it. Jadi kita nggak perlu mikir-mikir caranya gimana ya Tuhan, ini gimana ya Tuhan, besok kayak gimana ya Tuhan. Tapi kayak apapun masalahnya yang kamu hadapin sekarang, apapun masalah yang aku hadapin, itu semua kita akan tetap damai, kita akan tetap ngerasa aman, karena wadah kita itu adalah Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus bahkan rela untuk jalan kaki sama kita. Tuhan tuh nggak akan nyuruh kita naik pesawat, Tuhan tuh bakal nyuruh kita untuk jalan kaki bersama-sama dengan Dia. Emang nyatanya tuh nggak instan kayak kita buat mie instan atau bikin oatmeal, kopi, teh. Tapi satu yang aku tahu, as long as kita percaya sama Tuhan, kita percaya dengan kehendaknya, kita percaya pada jalannya, kita akan selalu menemukan pengharapan yang baru dalam Tuhan. Jadi kita nggak akan ngerasa kita tuh hilang arah dalam hidup kita ini, dalam perjalanan kita ini, karena perjalanan kita itu masih jauh gitu. So teman-teman, kalau misalnya kita udah survive sampai hari ini, percaya aja kalau Tuhan tuh bakal membawa kita survive sampai garis finish gitu. Sampai kehendak Tuhan itu terselesaikan atas hidup kita. Be faithful and don't worry about your life. Kiranya video ini dapat berguna dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhir kata, maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan atau pelafalan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua.